Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Miftahur Rahmah. Kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 9 pada semester genap, yaitu mengenai hutang piutang, gadai dan juga hewalah. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hutang piutang, seringkali kita melakukan hutang piutang dalam kehidupan masyarakat, dan juga kita menemukan di sekitar kita mengenai hutang piutang. Apa itu hutang piutang? Hutang adalah menyerahkan barang kepada seseorang untuk diambil manfaatnya, kemudian dikembalikan sesuai dengan jumlah barang yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh dua belah pihak. Adapun dalam Islam, hukum hutang piutang adalah mubah. Adapun yang meminjami ini hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 245, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada seseorang tersebut. Allah menahan dan melapangkan rizki kepadanya untuk kamu dikembalikan. Ini dasar hukum dari mengenai hutang piutang. Adapun rukun hutang piutang, yang pertama adalah orang yang menghutangi, yang kedua adalah orang yang berhutang, yang ketiga barang yang dihutangkan, yang keempat adalah akadnya. Adapun dalam hutang piutang ini ada beberapa syarat. Yang pertama, harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dihutangkan. Tidak boleh ini ditambahi, kecuali kalau sebagai ucapan terima kasih kita yang berhutang memberikan kepada orang yang dihutangi, ini sebagai rasa terima kasih. Tetapi tidak boleh ini orang yang menghutangi menentukan tambahan jumlah, itu namanya riba, dan ini hukumnya haram. Yang kedua, dalam berhutang ini harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Seandainya ini belum bisa, maka harus memberitahu kepada orang yang dihutangi untuk menunda pengembaliannya. Dalam berhutang ini sebaiknya adanya kepercayaan antara orang yang dihutangi dan orang yang menghutangi, ada saling percaya. Adapun sebenarnya banyak dampak negatif dari orang yang berhutang. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak berhutang seandainya itu tidak darurat. Kalau darurat ini baru boleh berhutang. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, maka ketika kita tidak bisa mengembalikan hutang tersebut sampai nanti kita sudah meninggal, maka amal kita menjadi gantinya. Yang kedua, kita akan tertunda masuk surga karena hutang yang belum terbayarkan. Bahkan Rasulullah ini pernah tidak menyolati orang yang meninggal yang masih punya hutang. Yang keempat, ini berhutang ini bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan perkataan-perkataan akhlak yang tidak baik, karena sering marah-marah, sering berbohong karena tidak bisa mengembalikan hutang tersebut. Nah, beberapa dampak negatif itu, makanya kita harus menghindari untuk berhutang. Jangan membeli barang jika kita tidak punya uang. Jadi gunakan uang kita ini untuk kebutuhan yang lebih baik, kebutuhan yang lebih utama. Kalau memang itu kebutuhan tidak utama, ini maka sebaiknya ditunda dulu. Selanjutnya kita bicara mengenai hiwalah. Hiwalah itu adalah pelimpahan hutang. Ini boleh jika kita punya hutang kepada seseorang. Nah, ada orang lain yang punya hutang kepada kita. Nah, kita ini hutang kita disalurkan, dikembalikan oleh orang lain tersebut. Nah, ini namanya pelimpahan hutang.
dalam Islam diperbolehkan asalkan ini jumlahnya sama. Jadi ketika kita punya hutang kepada seseorang, orang lain punya hutang kepada kita, kemudian orang yang punya hutang kepada kita ini langsung mengembalikan kepada orang tersebut, itu namanya khiwalah. Dalam Islam ini diperbolehkan. Yang selanjutnya adalah mengenai gadai. Gadai adalah menyerahkan barang kepada seseorang sebagai jaminan atas hutang. Ketika kita ingin berhutang kepada seseorang, atau kita berhutang kepada seseorang, kemudian kita punya barang ini sebagai jaminan hutang tersebut, maka itu namanya gadai. Dalam Islam juga diperbolehkan. Bahkan ini dianjurkan ketika punya hutang ini dengan jaminannya, ada jaminannya. Nah, jaminan itu biasanya lebih tinggi daripada hutangnya. Ketika kita punya hutang 5 juta, nah ini jaminannya bisa 2 kali lipat nilainya, yaitu 10 juta. Adapun rukun dalam gadai, ada orang yang menggadaikan, orang yang menerima gadai, hutangnya, akadnya. Nah, ini. Nah, kapan barang gadai ini bisa kembali kepada seseorang? Jika hutangnya sudah dilunasi. Adapun kewajiban bagi orang yang menerima gadai, yang pertama harus menjaga barang yang digadaikan tersebut, karena barang itu menjadi amanah. Yang kedua, ini boleh dipakai barang tersebut asalkan seizin dari orang yang menggadaikan. Nah, barang yang digadaikan itu hendaknya barang yang kekal, artinya tidak mudah rusak. Itu mengenai gadai. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.